Gimana Oin cara Oin mendidik anak Oin kok bisa terbentuk demikian gitu? Cara mendidik anaknya yang pertama memang menguatkan akidahnya dulu, mengingatkan ada Allah. Jadi apapun yang dilihat anak, yang dilakukan anak, dia selalu ingat ada Allah, bukan karena bunda, bukan karena ayah, bukan karena ustadz ustazah, bukan karena yanti, tapi karena Allah. Jadi apapun yang dilakukan itu memang basicnya kita kasih tahu, nah Allah maha melihat, sekecil apapun pasti kelihatan. Jadi makanya dia sholatnya jadi teratur, karena begitu azan dia ingat oh iya ada Allah yang manggil. Terus ketika misalnya dikasih kepercayaan untuk pegang handphone, dia selalu ingat oh iya aturannya adalah harus lihat hal-hal yang baik, yang kreatif. Kalaupun misalnya mau main game di hari Minggu 1 jam saja, itu juga mereka harus memilih games yang memang disukai Allah. Dan pastinya selalu ditanya, jadi orang tua selalu tanya gimana nak tadi main apa saja. Mama jangan-jangan. Selamat datang di YouTube channelnya Miswari Korean Center guys. Nah jangan lupa tekan like, comment, and subscribe guys. Emang anak-anak tuh nggak boleh apain? Nanti dia malah gagal itu gaptek pula. Itu nggak, kalau nggak disuruh main internet terus boleh main itu HP. Oh iya. Jadi bukan berarti kalau anak tidak diberikan handphone sesering mungkin atau mungkin seharian dikasih handphone, terus anak kita jadi gagal teknologi atau jadi nggak update, nggak. Tapi yang dilakukan adalah kita harus sebagai orang tua harus punya program buat anak. Anak tetap bisa untuk melihat dunia luar, menggunakan handphonenya, menggunakan gadgetnya dengan baik. Tapi memang ada aturannya, itu yang diterapkan dari awal. Misalnya, nah handphone ini bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan positif. Misalnya kita lihat nih, mana masjid-masjid terbaik di dunia, mana universitas-universitas terbaik di dunia, dan itu membuat mereka tuh oh ternyata bisa lihat itu ya bunda. Iya, mau kemana nih yang belum pernah dilihat? Mau ke Mesir bunda? Oke, kita lihat Mesir. Jadi akhirnya anak-anak tahu penggunaan handphone itu bukan melulu untuk game seperti itu. Dan ketika bermain game, Kalau ini Mbak Korin guys, dia pimpinan CP Korin Center. Putrinya Ibu Miswari guys. games itu juga tetap harus didampingi sama orang tua. Misalnya mereka bermain, kita tanya apa nih strateginya. Setelah itu kita lihat bagaimana respon anak. Setelah menggunakan waktunya dengan baik, anak menjadi lebih efektif. Oh iya, waktunya cuma 1 jam nih dikasih waktu untuk bisa menggunakan handphone. Berarti saya harus apa? Mereka bisa merencanakan. Selesai itu, orang tua juga harus tanya, gimana tadi mainnya, misalnya ketika main game kan, walaupun kita sudah dampingin, ada nggak hal-hal positifnya? Iya bunda, tadi aku ternyata masih kalah nih bunda, dan ternyata caranya supaya benar tuh strateginya apa, kayak gitu. Jadi akhirnya anak-anak tuh terbiasa melakukan sesuatu dengan perencanaan, dan terakhirnya dia tahu hikmahnya apa. Kalau Strateginya. iya, strateginya apa, dan kemudian bisa diaplikasikan ke kehidupan. Nah, kalaupun dalam 1 minggu itu di luar 1 jam di hari Minggu mereka memang membutuhkan handphone, tetap boleh, tapi harus ada aturan yang sangat ketat. Jadi maksudnya yang pertama harus izin ayah dan bunda. Yang kedua harus kasih tahu mau ngapain. Misalnya bunda aku boleh nggak mau lihat pengetahuan apa, atau aku mau lihat dong bunda bagaimana cara strategi melakukan apa, nggak apa-apa. Nah setelah itu yang ketiga adalah harus didampingin, ada ayah bunda di sekitar sana. Dan yang keempat, selesai menggunakan dia harus kita tanyain tadi ngapain aja, kayak gitu. Nah ketika biasanya anak-anak apalagi kalau udah remaja ya, udah masuk usia balik, itu ada saatnya dia nggak ngomong, orang tuanya mungkin lagi melakukan apa terus dia pakai handphone. Nah ketika ini terjadi maka kita harus ngulang, ayo tadi pakai handphone. Kalau ini adalah Wana Kawana guys. Dia adalah kameramen, editing, dan host YouTube channelnya Miswari Korean Center guys. Handphone sudah izin belum? Harus diingatkan terus aturan-aturan yang ada. Karena memang usia 14, usia dia mulai 7 sampai 14 tahun itu usia-usia yang lumayan luar biasa ya.
dan kita harus benar-benar detail disiplinnya kayak gitu. Dimanapun, kalaupun misalnya lagi jalan kemana, tetap sama disiplinnya kayak gitu. Jadi kalau apa enggak dia gagal teknologiin kalau terlalu dibatasin dengan IT itu? Oh enggak dong, justru malah ketika kita punya momen-momen bersama, misalnya di ruang keluarga gitu kan, ngobrol bareng, kita lihat yuk gimana sih caranya ngebuat ini sama-sama dari YouTube. Ya udah, dari situ dia belajar. Jadi dia tahu ketika menggunakan handphone itu memang harus ada tujuan. Misalnya mau buat untuk ngedit video ini gimana sih Bu? Nah coba kita lihat tuh caranya. Jadi maksudnya memang terarah, nggak sekedar nih handphone pakai seharian, akhirnya yang dilihat nggak jelas, nggak tentu. Nah kita sebagai orang tua boleh ngasih tahu mana-mana yang boleh, mana-mana yang enggak. Bahkan boleh banget bareng ngobrolnya, terus habis itu kita nonton bareng, terus habis itu kita ketawa-ketawa bareng dan seterusnya. Tuh. Jadi saya selalu bilang bahwa para pencipta, para yang buat handphone atau mungkin programmer atau mungkin Bill Gates lah ya, Bill Gates, terus Steve Jobs yang dia pemilik ownernya Apple itu bahkan tidak mengizinkan anaknya di bawah 17 tahun untuk menggunakan handphone seluas-luasnya gitu. Dan ini juga menjadikan saya berpikir, oh yang menciptakan aja melarang anaknya, berarti sebenarnya dia sudah tahu bahwa handphone ini adalah info tentang Korean Center guys, siapa tahu Anda butuh guys. Ini tidak selamanya baik untuk anak di bawah 17 tahun seperti itu. Jadi itu yang selalu saya bilang ke anak-anak juga, nak, kenapa bunda tidak bisa sama ayah memberikan kebebasan seperti teman-teman di luar sana, karena memang sebenarnya ini yang bikin juga melarang itu ke anak-anaknya. Dan selalu kita ajak diskusi anak-anak apa positif dan negatif dampaknya. Kemudian mereka menilai sendiri, bunda temanku itu sampai nggak bisa fokus lagi loh, karena selalu aja pegang gadget. Jadi kalau misalnya diajak belajar nggak bisa, diajak menghafal Quran udah susah, karena maunya main handphone. Kemudian kembali saya arahkan, nak, kalau main handphone ini hanya untuk main game, hanya untuk hal-hal yang negatif, kira-kira bisa bawa kita ke surga nggak? Habis nggak waktu kita? Iya ya bunda, karena nanti Allah akan tanya sama orang tuanya, ini anak dulu waktu masih kecil diajarin nggak hal-hal yang baik, atau yang ngajarin handphone. Nah kalau itu nanti yang ditanya Allah, kan akhirnya ayah bundanya nggak bisa masuk surga karena tidak bertanggung jawab untuk anaknya. Jadi itu juga yang menguatkan sehingga anak-anak juga tahu, oh ini kan bisa bawa ke surga apa enggak gitu. Penanaman hal-hal yang seperti itu memang dari awal. Jadi ketika mereka tidak ada ayah bunda pun mereka tahu, oh harus pakai handphonenya, harus hal-hal yang baik, harus yang kreatif. Kemudian masa pembentukan. Iya, masa pembentukan. Ada Allah yang maha melihat, itu sih yang penting. Jadi tetap dalam koridornya. Kalau itu terlupakan, kita nggak ada pengendaliannya. Kalau masih kecil saja sudah dibiarkan untuk hal-hal yang seperti itu, apalagi dewasanya nanti. Kalau ini Mbak Nela guys, dia adalah manajer marketing Korean Center. Ya, kita kan memang banyak masalah anak-anak di lembaga ini. Mungkin salah satu itu. Ya, salah satunya, dan itu juga saya ceritakan ke anak-anak. Nah, coba lihat tuh beberapa siswa kita, klien kita itu banyak yang terpapar dengan handphone, dan akhirnya kondisinya mereka kurang bisa berkonsentrasi, sehingga ketika pembelajaran itu gak fokus dan seterusnya. Ada beberapa saat juga, ya, ada beberapa saat juga anak-anak, bunda itu pasti gara-gara handphone ya? Iya, udah tahu kan itu karena handphone gitu. Jadi maksudnya ada juga yang datang tuh ketika belajar dia ngomongin tentang hai guys kayak gitu, apa yang ada di YouTube yang dia omongin. Jadi kita susah untuk bisa ngajakin pembelajaran akademis, misalnya mau ngajarin matematika atau hafalan Quran itu susah karena memang sudah masuk duluan handphonenya. Jadi buat ayah bunda, mumpung anaknya kita ini masih usianya masih usia dini, kemudian masa usia anak-anak, itu kan komposisi otaknya masih kosong ya, tergantung kita mau ngisinya apa. Kalau misalnya kita serahkan isinya itu ke HP, ke gadget, maka bersiaplah bahwa di otak anak-anak kita
kita itu isinya ya nggak jauh-jauh pasti tentang itu, tentang games, tentang mungkin apa yang ada di YouTube, atau mungkin yang sekarang lagi marak kan ada pedofilia dan seterusnya, yaitu bahaya sekali, atau mungkin ada kelainan seksual seperti itu. Nah, tapi ketika kita tahu bahwa ini amanahnya Allah, terus habis itu otaknya masih kosong nih anak-anak ini, maka saya akan isi dulu nih, ibarat softwarenya harus bagus dulu nih di awal nih. Ya udah, isi dulu dengan tauhidnya, dengan bagaimana ingat Allahnya, kemudian isi juga dengan hal-hal yang positif, prestasi, karena itu yang bikin anak-anak. Ini adalah info tentang Korean Center guys, siapa tahu Anda butuh guys. Lupa, kalau kita suruh nggak boleh main handphone, tapi terus kita nggak kasih mainan lain, nggak kasih alternatif lain, terus anak-anak mau ngapain? Itu juga tidak adil buat anak-anak. Nggak boleh pegang-pegang handphone, tapi kita nggak pernah kasih sentuhan ke anak, nggak pernah misalnya membelai anak, kemudian ngajak mereka diskusi dari hati ke hati. Jadi mereka cari diskusinya lewat handphone. Nah, jadi memang kita bertarung dengan posisi handphone sebagai orang tua. Gimana caranya? Kita harus lebih utama daripada handphone. Anak-anak harus lebih sayang kita, harus lebih sering komunikasi dengan kita dibanding dengan handphone, seperti itu. Iya. Terus kami juga ada program dengan anak-anak. Kalau biasanya kan yang ke pesantren itu anaknya saja, atau mungkin dulu orang tuanya yang di pesantren gitu ya. Nah, keluarganya Ayah Dwi itu kita mencari guru di pesantren Al-Ikhlas. Kita belajar setiap hari Sabtu. Jadi belajarnya di situ bukan hanya ayah, bukan hanya bunda, bukan hanya anak-anak, tapi kita berempat langsung ditutorialkan oleh ustadznya dengan abah, dan di situ kita banyak belajar semua hal tentang Islam. Jadi anak-anak tuh merasa bahwa oh, belajar itu bukan hanya aku ya sama aku sebagai anak, tapi juga ayah bundaku juga semangat buat belajar, karena ternyata itu sesuatu yang unik dan asik. Ayah bunda bisa juga ayah bunda lakukan. Carilah pesantren yang di situ bisa menerima anak, ibu dan ayah. Kita belajar bareng-bareng itu lebih nikmat. Jadi belajarnya sekeluarga, pemikirannya sama, kemudian kita bisa bentuk akhlak sama-sama. Gak hanya kita bilang kamu tuh belajar pesantren ya biar pinter, tapi orang tuanya enggak gitu kan. Nah, itu konsep. Ini adalah Nokawita guys. Lagu-lagunya menjadi backsound di setiap konten YouTube-nya Miswari Korean Center. Baru sih yang sedang kami inisiasi berdua suami. Yang jelas harus kompak suami istri, harus bisa sama-sama mendekati hatinya anak, mencintai anak tuh tanpa syarat, berdua gitu. Kalau ayah bunda masih lengkap ya pasangannya. Ayah itu sebenarnya fungsinya memang benar-benar harus bisa melindungi sama harus tegas sama anak. Jadi bukan berarti jadi dua pasangan itu nggak boleh semuanya saling kendor, tetap harus ada yang punya disiplin, harus ada yang benar-benar menegaskan bahwa ini boleh dan ini tidak boleh. Nah, kalau bunda itu lebih ke arah kasih sayang, jadi benar-benar yang ngasih perhatian, kasih sayang. Nah, itu di bunda. Tapi di ayah, kasih sayangnya itu bentuknya adalah ketegasan, ini boleh dan ini tidak boleh. Dan harus juga diingat, kadang-kadang kan ayah bunda sukanya, misalnya ayah udah buat ketetapan apa gitu ya, terus bunda bilang itulah ayah tuh kayak gini-gini, itu nggak boleh. Yang harus dilakukan adalah ketika anak protes, bunda kok ayah seperti itu sih, kita harus ingatkan, nah di rumah tangga ini ayah yang jadi pemimpinnya. Kalau ayah sudah bilang itu, berarti kita harus ikutin. Jadi sami'na wa ata'na. Jadi maksudnya jangan ada dua kepemimpinan di dalam rumah tangga, harus ada satu, dan memang di Quran itu pemimpinnya adalah suami. Maka istri walaupun dia sehebat apapun dan mengarahkan anak-anak dalam rumah tangga, bahwa kalau ayah sudah punya aturan, sudah punya arahan, kita harus ikuti ya nak ya, bahwa itu adalah pemimpin kita kayak gitu. Jadi kita mengajarkan sama anak-anak peran ayah, peran bapak itu penting banget dalam rumah tangga, seperti itu. Pak In, anak-anak ini kegiatannya selain dari agama, belajar. Kalau ini guys adalah tim kerja Korean Center, para tutor, trainer, dan admin Korean Center guys. Ya itu hal-hal yang positif. Ada nggak kegiatan lain yang supaya anak itu tidak
jenuh misalnya main apa gitu. Oh iya. Kalau untuk main, anak-anak kita suruh pilih mau olahraga apa seperti itu. Kalau nggak pandemi sih ada berenangnya, tapi karena pandemi jadi tidak berenang. Nah, mereka pilihnya kemarin itu adalah bulu tangkis. Jadi ya namanya remaja. Yaudah bunda, kita masukin ke klub bulu tangkis. Jadi kami berkomitmen ketika anak punya potensi jangan setengah-setengah. Jadi oke, awalnya mungkin main sama ayah bunda tuh di rumah bulu tangkis, ini tuh kayaknya udah semangat ya gitu. Terus habis itu kita coba cari klub-klub bulu tangkis yang bagus, yang memang suka kompetisi gitu kan. Kemudian kita coba untuk sounding dulu, lihat dulu cara mereka bermain bulu tangkis, dilatih dan seterusnya. Dan alhamdulillah sekarang dua-duanya udah masuk klub bulu tangkis di Muara Bungo Jambi. Jadi benar-benar mereka akhirnya energinya itu tersita dengan hal-hal positif kayak gitu. Nah selain bulu tangkis si kakak suka basket, ya udah dibeliin bola basket, terus main basket kayak gitu. Dan biasanya kegiatan-kegiatan positif kalau hari libur itu dimulai dari pagi hari. Kita habis sholat subuh, habis berkisah, kita langsung punya challenge. Kita mau kemana nih jalan pagi ini, tapi memang jalan kaki. Jadi benar-benar yang harinya tuh habis dengan aktivitas. Setelah jalan pagi, baru kita mungkin di dapur kita masak bareng yuk, masak apa. Jadi memang kegiatannya tuh habis untuk kegiatan positif. Kalau itu sudah dilakukan dan komitmen ayah bunda untuk benar-benar fokus ke anak, insya Allah hari itu benar-benar habis. Ini adalah info tentang Korin Center guys, siapa tahu Anda butuh guys. Gitu loh. Benar-benar nggak ada lagi lowongan buat gadget ada di tengah-tengah kita kalau memang kita punya konsep gitu. Dan anak-anak ini saya didik juga untuk jadi entrepreneur dari awal. Jadi di Korin Center itu ada space untuk mereka jualan. Jadi mereka sudah belajar untuk menawar harga dengan pembeli pertama. Jadi kantin, namanya kantin. Kalau dia sih nggak mau kantin ngomongnya market gitu ya. Mini marketnya Raihan dan Naura. Jadi dia punya brand name sendiri. Bunda aku maunya namanya Raina. Oke boleh. Baik, sekarang modal awal kemarin 200.000 itu datanglah dia ke toko, dia belilah permen atau mungkin, tapi permen nggak masuk. Jadi indikatornya adalah makanan yang sehat seperti itu. Jadi roti-roti, susu. Setelah itu dia belajar untuk mengkalkulasi 200.000 itu, misalnya nih harga susu 4.000, berarti aku bunda jualnya 5.000 ya bunda, untungnya 1.000 boleh nggak apa-apa. Nah dia juga belajar negosiasi di toko itu dengan pemilik tokonya yang jadi langganan kan. Kemudian sampai ya Allah masih kecil udah mikir gitu, tapi nggak apa-apa. Setiap bulan akhirnya selalu order ke toko itu gitu kan. Setelah itu jualan, dirapikan. Mereka juga jadi belajar merapikan tokonya, kemudian buat apa namanya daftar harganya, buat tokonya jadi menarik seperti itu. Alhamdulillah setiap bulan itu selalu habis. Apa yang dijual selalu habis, kadang-kadang belum sampai sebulan udah habis seperti itu kan. Nah dan di sana mereka mulai belajar, oh bunda yang habis duluan itu ternyata roti A ya, sama kue ini, berarti kalau gitu itu lebih banyak. Kemudian dia juga mengadakan survei itu ke pasar ya, ke klien. Apa nih yang Kalau ini Mbak Nela guys, dia adalah manajer marketing Korin Center. suka gitu kan. Oh Kak Raihan aku sukanya ini, ada lagi yang cerita aku sukanya ini. Nah itu diingat si Naura yang bagian nyatet, bunda kemarin yang pesen ini, kue yang ini lebih banyak daripada yang itu, maka besoknya dia beli kue dengan komposisi yang mana permintaan pasar yang banyak itu yang dipenuhi, kemudian jual lagi. Nah dari situ dia belajar. Nanti di akhir bulan biasanya mereka berhitung penghasilan kita nih gaya mereka berdua, Kak penghasilan kita ini kayak menurun atau mungkin naik. Kalau menurut mereka selalu bilang nggak apa-apa dek, sedekah, mungkin ada yang beli tapi nggak bayar karena memang kantinnya itu open, benar-benar kantin kejujuran seperti itu ayah bunda. Jadi setelah itu kalau pas lagi keuntungan, kita bagi keuntungan ya bunda, kita dapat untung alhamdulillah, ya udah dibagi. Terus kita tanya mau ngapain keuntungannya. Kadang mereka punya keinginan apa mereka beli, tapi terkadang mereka juga mau ini deh, mau ditabung gitu. Alasannya ditabung, iya soalnya aku pengen apa namanya, nanti pengen naik haji plus, pengen beli mobil, pengen apa. Sampai kita kadang-kadang ya Allah niatnya luar biasa dari tabungan celengan itu.
Intinya di sana. Tapi sebenarnya dari yang kecil dulu kan sudah mama lakukan ya. Iya. Jadi ini tinggal berulang aja. Jadi memang apa yang saya lakukan ke anak-anak ini banyak inspirasinya ketika waktu saya masih kecil dulu, apa yang diajarkan sama kedua orang tua saya, sama mama, sama papa. Nah itu kemudian saya coba untuk modifikasi sesuai dengan perkembangan zamannya, kemudian tetap nilai-nilai sama seperti itu. Dulu disuruh bikin ini ya, apa tuh, kita bikin di garasi itu. Oh iya, bikin ini roti bakar. Jualan roti bakar dulu masih kecil. Tiap malam minggu jualan roti bakar kayak gitu. Jadi setiap malam minggu dulu kita buat roti bakar, kita jualan di garasi rumah. Kemudian teman-teman komplek yang beli itu udah seneng banget. Dari situ mungkin akhirnya udah kumpul, terus dapat uang juga. Dari situ makanya kayaknya asik ya jadi pengusaha gitu. Dan jelas bisa punya banyak waktu buat anak-anak. Kapan anak-anak butuh, ibunya selalu ada seperti itu. Apa tuh, anak-anak kan bilang tadi kalau apa tuh jadi PNS waktunya habis, kok bisa dia terkesan begitu? Karena dulu pejabat kayak gitu. Ya intinya kita sama anak tuh harus punya banyak waktu untuk quality time kayak gitu mah. Iya. Walaupun banyak waktu juga kalau kita tidak peduli dan tidak berbagi kasih ya. Iya. Jadi waktunya itu benar-benar kita bonding deket sama anak, bukan hanya saling main handphone, saling apa, tapi benar-benar tanya apa tadi apa yang dilakukan dan seterusnya. Jadi benar-benar berkualitas waktunya. Ini adalah info tentang Corin Center guys. Kalau Anda butuh silakan menghubungi kami.